Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video pembelajaran bahasa Inggris secara sederhana with me, Mr. Sandi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari present perfect tense. Ya, di sini video ini adalah video lanjutan dari video yang lalu, yaitu video pembelajaran langsung atau live learning menggunakan present perfect. Tapi kemarin hanya kata kerja saja atau kalimat yang memakai kata kerja. Sekarang kita ada kalimat yang tidak pakai kata kerja atau nominal. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komen. Tolong disempatkan agar video ini bisa bermanfaat tidak cuma untuk kalian saja, tetapi untuk teman-teman kalian yang lain yang butuh penjelasan atau butuh materi dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat di sini, kita review sedikit materinya sebelum menginjak pada soal. Jadi di sini untuk kalimat dalam present perfect itu ada dua, kalimat nominal sama kalimat verbal. Kalimat verbal di sini cirinya pakai apa dia? Pakai verb. Jadi verb yang digunakan adalah verb 3, verb 1, verb 2, verb 3. Permasalahannya kata kerja ada dua. Yang pertama adalah beraturan, yang kedua tidak beraturan. Contoh, write, wrote, written. Oke, menulis. Itu verb 1, verb 2-nya, verb 3-nya berbeda. Tapi kalau di sini kita lihat open. Oke, open kita tinggal tambahin ed. Open, opened, opened. Nah, di situ kita tinggal nambahi ed saja. Oke, sekarang kita langsung saja di sini. Kalian di sini sudah saya sajikan sebuah kalimat yang di dalamnya tulisannya, cetakannya atau warnanya berbeda. Satu warna merah, satu warna hitam, dan satu lagi warna biru. Untuk yang warna biru di sini adalah subjeknya. Jadi di sini dalam present perfect yang perlu dipahami, review sedikit, have atau has verb 3. Itu yang harus dipahami. Jadi bisa pakai modal have, pakai modal has, tergantung subjek yang digunakan. Oke, kita lanjutkan. Have, has, verb 3. Sedangkan kalimat negatif have, has, not, verb 3. Gampang dong. Yang interrogatif have, has ditaruh di depan subjek, kemudian diikuti verb 3. Perhatikan, subjek yang pakai has, modal has adalah he, she, it. Jadi kalau dengan kalian memahami dan menghafal ini, kalian bisa tahu modal dari subjek yang lain. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi di sini kita verbal, fokus pada have atau has diikuti verb 3. Sekarang kita fokus pada kalimat nominal. Kalau kalimatnya nominal tidak pakai kata kerja, berarti di sini dia pakai been. Oke. Have or has been, adjective or noun or adverb. Jadi memakai satu di antara tiga kata ini. Bisa adjektif, kata sifat, bisa noun, kata benda, bisa adverb. Adverb apa? Kata keterangan. Oke, that's good. Kita lanjutkan lagi. Kalimat positifnya berarti have atau has been, adjektif atau noun atau adverb. Kalau negatif tinggal menyisipkan not setelah have atau has. Kemudian interrogatif, have has-nya ditaruh di depan. Di depan apa? Di depan subjek, baru been, diikuti adjektif atau noun atau adverb. Contoh, I have been in Indonesia. Nah, in Indonesia di sini adalah adverb. Oke, berarti kita harus menggunakan been setelah have. I have, karena I subjeknya berarti modal yang digunakan adalah have. Sedangkan he has. He has been sleepy. Berarti dia sudah mengantuk. Mengantuk di sini adalah kata sifat atau adjektif. They have been soldier. Soldier di sini tentara. Berarti kalau tentara dia noun. Oke. Well, thank you. Kita lanjutkan lagi. Sampai di sini paham ya? Ya, kalau kalian tidak paham, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung melakukan pembahasan cepat dengan soal model pilihan ganda. Jadi kalau soal model pilihan ganda ini bisa 3 peluang yang muncul di sini. Atau kemungkinan soal keluarnya adalah dia menyembunyikan modal, atau menyembunyikan kata kerja, atau menyembunyikan keduanya. Kita contohkan nomor 1. I studied for 2 hours. Kita lihat di sini, studied di sini adalah verb 3. Berarti di sini kita tinggal mencantumkan, ingat, have atau has diikuti verb 3. Oke. Kalau sudah di sini kalian sudah paham diikuti verb 3. Berarti di sini mana yang menunjukkan verb 3? Verb 3-nya sudah ada, kita tinggal milih have atau has. Karena di sini subjeknya I. Berarti di sini kalau dia subjeknya I, berarti dia pakai have. Oke, kalau subjeknya I dia pakai have. Berarti di sini mana yang have? Di sini A, the answer. Jawabannya adalah A. I have studied for 2 hours. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita buat cepat. We bla 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 here since yesterday.
kita sudah di sini sejak kemarin. Oke, di sini kita lihat. Karena di sini here itu adalah menunjukkan keterangan adverb, berarti dia kalimatnya bukan verbal tetapi nominal. Kita lihat we. We tidak termasuk dalam he, she, dan it, berarti dia pakai have. Berarti kita perlu have diikuti dengan been. Jawabannya adalah B. Berarti we have been diikuti dengan here. Oke, that's good. Kita lanjut lagi ke nomor 3 sekarang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. I have bla 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 lah. Itu tadi seperti yang saya kemukakan atau katakan kepada kalian pada di awal, bahwasanya di sini have sudah muncul modal, berarti kita tinggal merumuskan verb 3. Kebetulan di sini yang dibutuhkan adalah kata kerja yang tidak beraturan. Berarti antara verb 1, kemudian verb 2, dan verb 3-nya berbeda. Oke, kita katakan write, kemudian verb 2-nya adalah wrote, verb 3-nya adalah written. Oke, write, wrote tidak beraturan. Berarti kita pakai I have bla 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 a letter for 2 hours. Berarti kita pakai written. So the answer is C. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4, I have bla 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 music for 15 minutes. It's very good. Berarti kita lihat di sini sudah muncul have, tinggal mencantumkan verb 3. Kebetulan verb 3-nya adalah listen. Itu kalau verb 1, tinggal nambahi ed. Berarti jawabannya adalah C. Oke, thank you very much. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi kalau kalian masih belum paham bisa diulang-ulang ya videonya untuk memudahkan memahami. We have, kembali lagi di sini sudah ada have. Berarti tinggal mencantumkan verb 3. Kita lihat di sini verb yang dibutuhkan adalah watch, verb 1, berarti tinggal nambahi ed. Gampang dong. Berarti jawabannya adalah we have watched, tambahi ed ya. We have watched this film since last night. Oke, kemudian yang nomor 8 sama dengan nomor 7, dia sudah muncul modalnya. They have bla bla bla. Tapi permasalahannya kata kerjanya atau verb yang digunakan dia tidak beraturan. Oke, kenapa tidak beraturan di sini? Tidak beraturan karena dia menggunakan kata kerja yang verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda. Berarti di sini kita katakan tell, verb 1, told, verb 2, dan yang ketiga sama, told. Berarti jawabannya adalah told. Oke, mudah ya? Mudah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Diana, bla bla bla, sung this song. Oke, sama juga untuk soal atau kata kerja yang ini, kata kerja nomor 9 sama dengan nomor 8. Dia tidak beraturan. Jadi verb 1-nya adalah sing. Verb 2-nya adalah sang. Sing, sang, and sung. Ya, di sini berarti kita pakai di sini yang verb 3. Berarti kita pakai yang ketiga. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah sang. Oke, sudah benar. Kita gunakan verb 3. Berarti kita tinggal menentukan modal. Karena Diana di sini. Oke. Kita lihat di sini karena Diana menggunakan subjek Diana, berarti kita lihat Diana itu sama dengan apa sih? Sama dengan she. Berarti she termasuk dalam orang ketiga tunggal, berarti dia pakai has. Cukup mudah bukan? Berarti jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Untuk soal yang ini, soal dengan lengkapi kalimat berikut ini dengan since and for, mungkin kalian bisa pause dulu, kemudian coba mengerjakan, baru kita lakukan koreksi. Oke, silakan di-pause videonya. Kemudian setelahnya kita lakukan koreksi. Baik, terima kasih. Langsung kita lakukan pembahasan ya setelah kalian tadi mem-pause videonya. I've worked at the company. Nah, kalau di sini kita katakan yang namanya since itu untuk menunjukkan waktu. Waktunya spesifik di sini. Tapi kalau di sini kita fokus pada for, itu menunjukkan durasi. Apa sih durasi? Lamanya. Jadi lama waktunya seberapa? Seberapa lama dia?
Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. I've worked at the company 5 years. Oke, kita lihat 5 years berarti 5 tahun. Berarti di situ menunjukkan durasi. Berarti kita pakai for. Oke. Sekarang kita lanjut. My family has lived here. My family has lived here. Bla 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 2012. Berarti di sini menunjukkan waktu spesifik. Berarti kita pakai since. Berikutnya, he has stayed in Bali bla 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 3 days. 3 days berarti menunjukkan durasi. Berarti dia pakai for. Berikutnya, my friends have finished their homework bla 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 Monday. Karena Monday juga waktu yang spesifik, kita kasih since. Berikutnya nomor 5, my cousin has been a teacher. Berarti sepupu saya sudah menjadi guru atau sudah menjadi guru bla 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 a year ago. A year ago, setahun, satu, year, tahun, ago, lalu, setahun yang lalu. Berarti menunjukkan waktu yang spesifik. Iya, menunjukkan waktu yang spesifik. Berarti kita pakai since lagi. Berikutnya, dinosaurs have been extinct bla 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 65 million years. Nah, kita tunjukkan berarti 65 juta tahun. Kalau 65 juta tahun yang lalu berarti menunjukkan waktu, tapi kalau 65 tahun berarti menunjukkan lama waktunya di situ. Berarti for. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. I have had this job June berarti waktu yang spesifik pada bulan Juni. Berarti since. Oke, kita lanjutkan. Maria and John have been married bla 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 7 months. 7 months. 7 months bulan. Berarti sejak 7 bulan. Oke, kita tunjukkan bukan sejak 7 bulan tetapi selama. Kita gunakan lagi for. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Sam has studied at this college. Sam has studied at this college bla 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 only a week. Hanya 1 minggu. Berarti since atau for kita menunjukkan only a week, hanya seminggu. Berarti menunjukkan durasi. Berarti for only a week. The television has been on. Ya, televisinya sudah menyala 10 o'clock. Jam 10. Berarti menunjukkan waktu spesifik. Berarti kita pakai since. Oke, saya harap kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan semoga ini memberikan pemahaman yang lebih banyak tentang kalimat present perfect. Oke, that's all that I can explain to you. Yeah, see you later. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.